kita tidak terasa sudah hampir 1 jam, Mas Kunto. Jadi merangkum kembali topik-topik pembicaraan kita. Jadi yang pertama itu, kalau kita melakukan work from home, kalau kita sebagai seorang bawahan, kita sebagai seorang anggota tim, kita sebagai seorang subordinat, yang pertama itu tadi yang saya catat, Mas Kunto, itu berarti harus tahu ekspektasi atasan apa ya. Ya. Jadi kalau saya tahu atasan. Ya, jadi kalau saya tahu ekspektasi, harapan, hasil yang diinginkan oleh atasan seperti apa, saya bisa menyesuaikan atau mengkondisikan supaya bisa memenuhi harapan atau ekspektasi tersebut. Kemudian yang kedua, kita disiplin supaya kita bisa jujur dalam melakukan tugas-tugas kita walaupun work from home. Karena bisa jadi ketika kita work from home, kita tidak dimonitoring nih. Jadi hanya diserahkan, oke, kamu work from home. Nah, tetapi ketika tidak tahu deadline-nya apa, targetnya apa, dan tidak dimonitoring, akhirnya ya setelah 1 minggu juga tidak tercapai hasil apa-apa. Akhirnya jadi mubazir. Nah, yang ketiga, yang perlu kita lakukan adalah kita proaktif. Jadi ketika kita melakukan atau mengerjakan sesuatu, kita dokumentasikan sebagai bukti bahwa kita telah melakukan proses atau pekerjaan tersebut untuk menghasilkan hasil seperti yang diinginkan oleh perusahaan. Itu ya, Mas Kunto ya? Ya, betul, Bapak. Baik. Ya. Baik. Itu sebagai seorang bawahan, jadi buat diri kita berguna walaupun di masa-masa working from home seperti ini. Jadi jangan sampai perusahaan menganggap kita sebagai beban. Tetapi walaupun kita working from home, perusahaan tetap menganggap kita sebagai nilai tambah atau value added yang pastinya tetap dipertahankan di situasi atau kondisi seperti ini. Dan saya ingat seperti yang dikatakan oleh Mas Kunto di episode yang lalu adalah bagaimana caranya supaya kita bisa brainstorming, kita memberikan masukan, kita memberikan support-support positif supaya organisasi kita terbantu. Salah satu contohnya itu adalah seperti salah satu hotel di Jogja ya, Mas hotel. ya? Iya. Karyawannya itu mengatakan, Pak, tidak masalah kami gaji dipotong dan lain seperti ini karena kami mengerti bahwa situasi dan kondisi seperti ini. Hanya saja kalau boleh, yuk Pak, kita sama-sama sumbang saran, kita brainstorming, kita berikan ide-ide supaya hotelnya tetap bisa beroperasi. Itu ya Mas Kunto ya? Betul, Pak. Betul. Baik. Dan hotel tersebut per tanggal 1 kemarin sudah buka. Responnya sudah lebih bagus meskipun tidak seperti saat-saat biasa, tetapi paling tidak sudah jalan. Betul, Mas. Ada beberapa tamu yang sudah masuk juga di situ. Baik, luar biasa. Nah, itu adalah bukti bahwa di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini, kita tidak boleh kalah, kita pantang menyerah, kita pikirkan solusi-solusi, cara-cara yang terbaik, supaya tetap bisa berkontribusi untuk organisasi. Dan salah satu contoh buktinya, seperti yang Mas Kunto ceritakan, ternyata sudah beroperasi, dan tamu-tamu sudah mulai berdatangan, walaupun tentunya pasti tidak seperti kondisi normal. Itu ya Mas Kunto ya? Yes, correct Bapak. Betul, iya. Mas, terus yang kedua, kalau saya rangkum dari yang Mas Kunto sampaikan itu adalah bahwa kalau kita sebagai seorang freelancer seperti ini, ya, seperti bukan karyawan, ya freelancer ya Mas Kunto ya, jadi pria panggilan. Jadi kalau ada pekerjaan baru kita dipanggil, kira-kira gitu. Nah tentunya ini Simatupang ya, siang malam tunggu panggilan. Nah tentunya situasi-situasi seperti begini, ini akan lebih sulit, karena memang saya juga baru baca di salah satu status Facebook seorang teman, kebetulan teman tersebut adalah seorang fotografer handal. Yang namanya fotografer handal, kalau orang punya event, wedding, orang pre-wedding, acara pernikahan dan lain sebagainya, atau event-event corporate company, pastinya dia sangat laku pada saat-saat tersebut. Nah sekarang industri event, I.O., travel, pariwisata terpukul habis. Bahkan orang-orang mau wedding pun ditunda semuanya. Akhirnya yang terjadi adalah dia juga mengatakan bahwa situasi kondisi saat ini memang sangat tidak mendukung untuk profesinya seperti itu. Nah, jadi tipsnya tadi yang Mas Kunto sampaikan kepada kita adalah ya udah, berarti coba lihat lagi, coba kita putar otak berdasarkan passion kita, apa yang masih bisa kita lakukan di dalam situasi dan kondisi seperti ini. Seperti nyambung ke yang fotografer tadi, pas saya lihat di status Twitter, ternyata sama, ada juga seorang fotografer, dia menawarkan cara-cara bagaimana dia tetap bisa mendokumentasikan produk atau jasanya teman-teman dengan cara yang aman. Nah, sebenarnya jadi berarti di situasi, di kondisi seperti ini masih tetap banyak cara-cara supaya kita tetap produktif ya, Mas Kunto ya. Betul.
betul. Dan seperti yang Dengan Mas Kunto katakan juga tadi. Kreatif. Ya. Iya, seperti yang Mas Kunto katakan tadi juga sebagai seorang dosen, saat ini sih situasinya masih tetap aja bagus karena income masih diterima karena kegiatan pembelajaran masih berlangsung. Tetapi di Juni nanti ketika break semester antara semester ganjil ke semester genap, itu menjadi suatu tantangan juga. Sehingga mulai dari sekarang bagi teman-teman yang berprofesi trainer, dosen, guru, nah itu mulai dari sekarang juga sudah mulai harus mencari berkolaborasi dengan pihak-pihak lain supaya masih tetap bisa mendapatkan income atau pemasukan. Itu ya Mas Kunto ya? Betul.